Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang media dan masyarakat, di mana media dan masyarakat tentunya memiliki hubungan, ya. Karena sebuah media itu dapat mempengaruhi masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat itu dapat mempengaruhi eksistensi dari sebuah media. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi media dan masyarakat, bagaimana fungsi media tersebut itu di dalam komunikasi massa dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita ke fungsi, kita bahas dulu apa sih media massa. Menurut leksikon komunikasi, media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Sementara menurut Cangara, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi, media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri, Cangara menyebutkan bahwa media massa itu merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada halayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Bahkan sekarang itu telah berkembang media sosial seperti Facebook, kemudian Twitter, Instagram, TikTok yang saat ini sedang marak, ya, YouTube, ya, atau bahkan aplikasi-aplikasi juga sekarang sudah berkembang. Sekelompok komunitas yang tidak biasa, ya, dalam arti seperti komunitas pecinta seks itu memiliki aplikasinya sendiri untuk saat ini. Mereka memiliki medianya sendiri untuk dijadikan sebuah penyampaian pesan terhadap komunitas yang sama. Nah, sehingga hal ini merupakan sebuah perkembangan dari teknologi terhadap media massa itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu fungsi media massa. Seringkali pembahasan tentang fungsi media massa itu ditinjau secara sosiologis. Tinjauan ini dianggap paling baik di antara tinjauan-tinjauan yang lain, ya, dalam kaitannya dengan fungsi media massa. Di sini ada dua hal yang diperhatikan dalam pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan mikro dan juga pendekatan makro. Secara mikro, melihat bagaimana cara-cara halayak menggunakan media massa. Sementara secara makro, melihat bagaimana media menjalankan fungsinya secara keseluruhan bagi masyarakat. Tentunya, dua pendekatan ini tercermin dari dua pertanyaan berikut. Yang pertama adalah what do media do to people, dan yang kedua adalah what do people do to media. Pada pertanyaan pertama, what do media to the people? Hal ini mempertanyakan apa yang dilakukan media kepada masyarakat. Tentunya hal ini menghasilkan pemikiran-pemikiran peran sentral media kepada masyarakat. Misalnya saja pada teori agenda setting. Di dalamnya ditunjukkan bagaimana media memiliki peran sentral dalam memprioritas hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat. Media memiliki peran sentral dalam membingkai, menseleksi, dan mengemas sesuatu untuk diperuntukkan masyarakat. Termasuk apa yang dilakukan media itu dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Misalnya, media dapat menjadi penyebab kekerasan. Media dapat meningkatkan pornografi. Media dapat dapat menimbulkan gaya hidup hedonisme dan konsumerisme, atau media dapat menimbulkan hal-hal negatif lainnya bagi masyarakat. Sementara pertanyaan kedua ini adalah mempertanyakan apa yang masyarakat lakukan terhadap media. Tentunya pertanyaan kedua ini
menghasilkan pemikiran dan bahasan bahwa individu dalam menggunakan media itu memiliki caranya tersendiri. Kemudian sebuah individu juga memiliki pandangan atau point of view terhadap media itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan hal-hal yang memang sudah dia dapatkan sebelumnya. Contohnya, misalnya dalam teori use and gratifications. Pada teori tersebut dijelaskan bahwa individu memiliki cara, dan cara ini dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan psikologis mereka dalam menggunakan media. Hanya media yang sesuai dengan kebutuhannya, baik secara sosiologis atau psikologis saja yang akan digunakan oleh seseorang. Jadi, di sini jelas terdapat hubungan nyata antara masyarakat dan media secara fungsional. Ya, jadi sebuah masyarakat akan menggunakan media itu ya berdasarkan kebutuhannya. Kalau dia nggak butuh, dia nggak akan pakai itu. Contohnya, misalnya sebagai dosen, kita itu dituntut untuk mengetahui kondisi masyarakat saat ini. Karena hal ini yang nantinya bisa kita gunakan sebagai contoh-contoh kepada mahasiswa. Contoh-contoh konkret kepada mahasiswa. Misalnya kita menggunakan media-media tertentu. Ada dosen yang hanya menggunakan media Twitter saja untuk mengakses informasi. Ada dosen yang masih menggunakan televisi. Ada dosen yang sudah menggunakan media-media sosial lainnya seperti TikTok atau Instagram ya untuk mengakses informasi. Jadi sebuah media akan digunakan oleh seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan fungsional. Di sini ada 4 kegunaan fungsional kenapa seseorang menggunakan media. Yang pertama adalah pengetahuan kognitif. Seseorang menggunakan media karena media dapat memberi informasi atau pengetahuan. Karena seseorang ingin memiliki pengetahuan atau hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan. Kita ambil contoh ibu-ibu muda. Ibu-ibu muda saat ini. Ibu-ibu muda lebih senang saat ini itu scrolling media dalam melakukan parenting. Bagaimana menghadapi anak tantrum, bagaimana supaya anak suka makan, bagaimana bagaimana ketika mendidik anak dan lain sebagainya. Sampai ke MPASI, bagaimana ketika menangani anak demam dan lain sebagainya. Hal itulah yang dimaksud dengan media digunakan untuk pengetahuan kognitif. Pengetahuan yang memang sebelumnya belum diketahui. Itu salah satu contohnya adalah ibu-ibu muda yang melakukan parenting dengan menggunakan media sosial. Tapi banyak juga ya contoh-contoh lainnya yang dimana media dapat memberi pengetahuan kognitif ya, berita dan lain sebagainya itu juga merupakan salah satu fungsi media untuk memberikan pengetahuan ya kepada audiens atau halayak. Yang keduanya yaitu media memiliki fungsi pengalihan perhatian atau yang kita sebut dengan diversions. Seseorang menggunakan media itu kadang-kadang memiliki tujuan untuk pengalihan, untuk melakukan pengalihan. Di sini ada 3 situasi di mana seseorang dapat melakukan pengalihan melalui penggunaan media. Yang pertama, situasi di mana orang tersebut ingin mengalihkan perhatian dari rutinitas atau kegiatan sehari-hari. Kita seharian sudah capek kerja, pulang ke rumah itu pengen leyeh-leyeh kemudian scrolling ya. Nah, karena di dunia kerja sometimes kita merasa stres, jenuh dan lain sebagainya. Kemudian situasi yang kedua ya. Situasi yang kedua adalah seseorang menggunakan media untuk tujuan relaksasi ya. Untuk santai ya.
mendengarkan nasehat, atau kita pengen ketawa-ketawa dengan membuka membuka tontonan yang lucu dan lain sebagainya. Kemudian situasi yang ketiga adalah seseorang menggunakan media untuk untuk pelepasan emosi, ya. Kadang orang ingin melepaskan emosi itu dengan berteriak, ya, atau misalnya dengan menangis, ya. Nah, ini tentunya ini bisa menjadi pengalihan karena kita memiliki situasi emosi yang kurang bagus. Nah, misalnya, kemudian kita nonton film, ya, kita menangis dengan nonton film itu, kita teriak, kita apa, yang kebetulan pada saat itu relate dengan kondisi kita saat ini. Nah, itu adalah sebuah pengalihan, ya, sebuah pengalihan. Jadi itu 3 situasi yang biasanya seseorang itu menggunakan media sebagai pengalihan perhatian. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu adalah kemanfaatan sosial atau kita sebut dengan social utility. Seseorang menggunakan media dengan maksud mendapatkan sesuatu dari media tersebut yang kemudian dipakai untuk beraktualisasi diri, ya. Misalnya apa sih gitu ya? Kita menggunakan media itu yang dimaksud dengan beraktualisasi diri itu kita bisa masuk ke masyarakat, bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat. Artinya ketika orang membicarakan sebuah isu, kita juga bisa menimpalinya gitu. Karena apa? Karena informasi yang kita dapat dari media tersebut. Misalnya contoh yang baru-baru ini tentang bola, ya. Hebohan masyarakat itu tentang bola. Media bisa kita gunakan untuk social utility, ya, untuk berinteraksi. Jadi ketika orang dalam komunitas kita atau misalnya ketika dengan rekan kerja berbicara tentang bola, kita tuh nggak istilahnya bukannya nggak tahu apa-apa, kita memiliki informasi juga tentang itu dan itu bisa menjalin sebuah komunikasi yang baik, ya. Kemudian yang keempat itu adalah untuk penarikan diri. Nah, dalam situasi tertentu seseorang menggunakan media memang dimaksudkan untuk menghindari interaksi dengan orang lain, ya. Ada masanya kita itu ingin konsentrasi. Ada masanya kita itu tidak ingin bergaul dengan orang lain, ya. Nah, media ini menjadi suatu pengalihan. Kita mendengarkan musik, ya, dengan menggunakan headset, artinya kita tidak mau diganggu. Kita ke kamar ditutup pintu dengan scrolling media, itu artinya kita tidak mau diganggu. Nah, itu adalah sebuah penarikan diri. Karena seseorang atau individu itu kita perlu berhenti, ya. Ketika kita merasa lelah, kita perlu berhenti. Dan itulah masa penarikan diri. Dan media menjadi salah satu fungsi sebagai penarikan diri. Baik, selanjutnya adalah fungsi komunikasi massa. Secara umum, fungsi komunikasi massa itu terdiri dari fungsi pengamatan, fungsi interpretasi, korelasi, fungsi transmisi nilai, dan fungsi hiburan. Yang pertama adalah fungsi pengamatan. Yang dimaksud dengan fungsi pengamatan di sini, ya, banyak kejadian-kejadian di masyarakat yang kemudian diangkat oleh media, ya. Kemudian media setelah isu tersebut diangkat oleh media, maka masyarakat ini sebagai kontrol dari situasi yang terjadi. Nah, yang dimaksud fungsi pengamatan, contohnya begini, sebuah media misalnya mengangkat isu korupsi, ya, isu korupsi terhadap batu bara. Maka secara tidak langsung masyarakat itu akan melakukan controlling, akan melakukan kewaspadaan, ya, terhadap batu bara itu sendiri. Oh, jangan-jangan ini korupsi nih, maka harus ditanyakan nih. Nah, itu. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi pengamatan atau media sebagai surveillance. Kemudian yang kedua adalah fungsi interpretasi atau interpretations, ya. Fungsi interpretasi atau interpretation di sini
media massa menjalankan proses komunikasi massa sebagai interpreter, ya, sebagai jendela. Misalnya gini, ada sebuah isu, kemudian media tersebut menginterpretasikan, menerjemahkan, ya, isu tersebut yang kemudian ditanggapi oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fungsi korelasi, di mana korelasi di sini sebuah aktivitas komunikasi massa dapat menghubungkan suatu kepentingan satu dengan kepentingan yang lain. Dan media massa inilah yang memediasikan. Contohnya, misalnya ada sebuah isu bencana, ya. Bencana ini yang harus ditangani oleh pemerintah. Dan media massa inilah yang sebagai sebagai linkage, ya, sebagai mediatornya, ya, di mana media massa memberitakan bahwa bencana tersebut membutuhkan A, B, C, D dari pemerintah. Sehingga ketika jajaran pemerintah membaca, maka itu akan langsung tindak lanjut. Selanjutnya adalah fungsi transmisi nilai. Demokrasi, toleransi, persatuan, kesatuan, kesetaraan gender, seksisme, pluralisme, dan nilai-nilai yang lain tentunya dapat disajikan melalui media, ya. Selanjutnya yaitu fungsi hiburan. Sangat jelas, ya, media ini memang tujuan utamanya adalah untuk hiburan, ya. Salah satu utamanya adalah memberikan hiburan. Seperti film, kemudian podcast, ya, kemudian spontan, hal-hal yang lucu kayak gitu, ya. Itu dapat memberikan fungsi hiburan. Media dapat dijadikan sebagai fungsi hiburan. Selanjutnya adalah kita bicara mengenai pendekatan kritikal dan kultural. Pendekatan kritikal dan kultural itu merupakan pendekatan terhadap bentuk dan jenis aktivitas komunikasi massa berdasarkan pada pijakan teori kritis. Teori kritikal dan kultural study itu dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan yang memberi perhatian pada power, ideologi, hegemoni, makna, dan budaya. Yang pertama adalah kultur. Kultur yang merupakan cara hidup masyarakat sehari-hari. Dari cara hidup sehari-hari ini terbentuklah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang akhirnya menjadi kultur. Dalam pendekatan kritikal, budaya sebagai nilai tertentu dapat ditransformasikan ke dalam sistem produksi yang menghasilkan keuntungan. Nilai-nilai baru dikembangkan untuk tujuan mempertahankan status quo. Nilai-nilai baru tersebut dikembangkan melalui konten media yang menawarkan nilai baru atau keinginan untuk merawat nilai-nilai dan norma-norma lama. Yang kedua yaitu makna. Makna merupakan indikasi yang diberikan suatu tanda. Pemaknaan merupakan proses interpretasi. Artinya, pesan yang disampaikan melalui media memiliki tujuan dan maksud tertentu, ya. Yang kemudian makna tersebut itu dapat diterjemahkan oleh masyarakat, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ideologi. Ideologi merupakan seperangkat ide dan keyakinan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengontrol orang lain agar bertindak seperti apa yang menjadi bagian ide dan keyakinan tersebut. Suatu ideologi dapat beroperasi dalam sejumlah bentuk. Ada yang membedakan ideologi ke dalam sistem operasinya, yaitu apa yang disebut dengan ideological state apparatus. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai repressive state apparatus. Ideologi bisa jelas tampak, bisa juga tidak jelas, ya. Artinya di dalam sebuah ideologi ini setiap individu memiliki pemikirannya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada hegemoni, di mana hegemoni merupakan proses dominasi dari suatu kekuasaan.
Upaya untuk melakukan dominasi terhadap kelompok atau masyarakat berarti upaya tersebut merupakan upaya melakukan hegemoni. Ada sejumlah cara yang untuk melakukan hegemoni. Di antaranya ada yang halus, ada yang tidak terdeteksi sama sekali, dan ada juga cara-cara yang jelas dan kasar. Nah, di sini media massa dipandang memiliki kekuatan untuk melakukan dominasi terhadap suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Pemilik media ingin mendominasi terhadap pandangan yang ada di masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu contoh hegemonik. Seperti media-media kita saat ini ya, satu media ini memiliki pandangan yang baru-baru ini kita sedang alami ya. Misalnya pada pemilihan presiden kemarin, ada satu media yang condong kepada paslon 1, ada satu media yang condong pada paslon 2, dan ada satu media yang condong pada paslon 3. Nah, hal itu yang disebut dengan hegemoni. Sebuah media itu dapat melakukan hal yang demikian ya. Kemudian selanjutnya yaitu teori critical dan cultural studies. Teori kritikal merupakan kelompok teori yang fokus pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesenjangan dan ketidakadilan dalam relasi kuasa. Sedangkan untuk cultural sendiri itu adalah teori yang berkaitan dengan budaya-budaya yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu teori resepsi. Teori resepsi dikenal dengan analisis resepsi. Teori resepsi sendiri merupakan teori pemaknaan ya, merupakan tanggapan dari asumsi bahwa media sangat kuat di dalam mempengaruhi halayak. Kadang-kadang apalagi mohon maaf orang uneducated person ya, orang yang tidak berpendidikan atau bahkan kita yang berpendidikan pun kadang-kadang terkecoh dengan pemberitaan media ya, tentang pemberitaan media yang condong pada salah satu titik ya, atau pada satu asumsi tertentu yang akhirnya menimbulkan asumsi-asumsi lain di lingkungan masyarakat. Nah, di sini yang terakhir adalah media dan masyarakat. Media dan masyarakat di sini media dan kaitannya dengan isu sosial budaya ya. Di sini media dipandang sebagai pihak yang harus bertanggung jawab ya terhadap sejumlah persoalan di masyarakat ya. Media juga dituduh sebagai pemicu terjadinya kekerasan. Media dipandang menyajikan tayangan-tayangan yang dapat merusak nilai dan moral masyarakat. Media pula yang dituduh terhadap terjadinya perubahan perilaku buruk masyarakat seperti hedonisme, konsumerisme, dan melunturnya budaya bangsa. Media juga yang dipandang tidak peka terhadap apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan anak-anak dan remaja ya. Nah, di sini makanya media dan isu sosial budaya di sini memiliki kaitan erat karena pandangan-pandangan tersebutlah yang kadang-kadang membuat media tersebut itu memiliki reputasi yang kurang bagus ya. Tetapi tentunya media juga bukan hanya menyajikan hal-hal yang memiliki dampak buruk, tapi media juga menghasilkan banyak hal-hal yang memiliki dampak-dampak positif ya. Kemudian yang kedua, media dan anak-anak ya. Perhatian terhadap anak-anak dengan media memang sangat diperlukan ya, karena anak-anak ini merupakan salah satu generasi penerus yang memang harus kita bina dari sangat dini ya untuk membentuk sebuah karakter yang bagus ya dalam diri anak tersebut. Oleh karena ini media dan anak-anak ini dibatasi ya, makanya kenapa sekarang itu ada YouTube Kids ya, dengan harapan media memberikan dampak yang positif, media dapat
mengembangkan kognitif anak-anak, dapat mengembangkan emosi secara baik dan benar. Kita tidak bisa saat ini anak-anak yang lahir saat ini itu adalah mereka yang lahir dengan teknologi. Jadi kita juga tidak bisa melarang anak-anak tidak mengenal yang namanya teknologi, mengenal yang namanya media gitu ya. Karena itulah zamannya mereka. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar media tersebut tidak merusak anak-anak. Kemudian remaja dan gaya hidup ya. Gaya hidup saat ini memang remaja saat ini itu jarang sekali menonton TV ya, tapi media-media sosial itu juga banyak ya. Gaya hidup apalagi saat ini banyak sekali toko-toko online ya yang juga disajikan pada media-media tertentu ya, sehingga individu dan masyarakat tersebut dengan mudah membeli ya hanya dengan melalui HP ya, membeli melalui media-media tertentu. Dan tentunya ini juga akan merubah gaya hidup, di mana gaya hidup remaja saat ini asal punya uang dia bisa membeli apapun hanya dari rumah ya. Kemudian gaya hidup saat ini juga remaja banyak menghabiskan di kafe, di mall ya. Kemudian nggak kaleng-kaleng mereka juga banyak menghabiskan di kafenya tuh Starbucks ya, coffee shop ya, yang tentunya memiliki harga yang tidak murah ya. Tapi itulah gaya hidup yang bisa yang ditimbulkan dari media. Kemudian media dan kekerasan. Surat kabar, televisi, media sosial itu bahkan film itu sering menyajikan berita atau tayangan atau adegan yang mengandung kekerasan. Ada yang menjadikan hal itu sebagai informasi, ada yang juga menjadikan hal itu sebagai inspirasi ya. Kemudian media dan pornografi ya. Pornografi merupakan suatu isu sosial yang memang semakin terbuka saat ini ya. Artinya adegan-adegan, tayangan-tayangan film ya, hampir semua media itu tidak lagi mengalami sensor ya. Artinya terbuka umum gitu. Bahkan media-media dari luar yang masuk ke kita juga karena di luar itu adalah legal ya. Melakukan hubungan seperti itu adalah legal, sehingga hal-hal tersebut ya masuk ke media kita sehingga bisa menimbulkan kegiatan pornografi ya. Kemudian selanjutnya media dan parental ya. Parenting atau parental ya terhadap media maksudnya adalah bagaimana orang tua terlibat dalam mendampingi anak atau anggota keluarga yang menonton atau menggunakan suatu media tertentu ya. Di sini parental berguna untuk meminimalisir pengaruh negatif media. Jadi kita harus kasih tahu, nih ini yang benar dan ada yang tidak, tayangan apa yang proper, tayangan apa yang juga tidak cocok untuk anak-anak, lingkungan keluarga, kemudian orang tua dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yang terakhir ada media dan perilaku prososial. Ya, ini maksud dengan prososial di sini adalah media bukan hanya sebagai media itu bukan hanya dampak negatif dari sebuah media yang tadi disebutkan. Tapi media juga bisa memberikan suatu dampak positif ya, yaitu pada perilaku prososial ya. Karena media dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan bangsa ini ya, seperti program kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, kebudayaan ya. Nah, itu juga bisa dilakukan melalui media.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.